Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyampaian materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Selamat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDN 9 Gunawan Pari Rantang, seterusnya Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini. Baik, izin Bapak Ibu saya memulai membuka acara di kegiatan saya, yaitu kegiatan saya ini merupakan sebuah kegiatan yang merupakan tuntutan dari tugas CGP saya, yaitu mempresentasikan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Sebelum mulai ke materi, sedikit saya meminta kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai atasan saya untuk memberikan sedikit kata-kata pengantar pada siang hari ini. Namun sebelum acara ini kita mulai, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 9 Kunang Pari Rantang untuk dapat memberikan sedikit pengarahan kepada kita semua. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama dihormati calon guru penggerak Ibu Helma Triana, khususnya yang sama dihormati Bapak Ibu guru SDN 9 Kunang Rantang. Pertama kita bersyukur Allah hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka kita mendengarkan paparan-paparan yang akan disampaikan oleh seorang guru usia 9 sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian salam salam kepada junjungan besar kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dihormati, Ibu CGP, Ibu Helma. Mungkin ini di sini kami mungkin tidak banyak perlu disampaikan. Cuman yang jelas kegiatan ini merupakan suatu hal yang positif, apalagi sesuai dengan yang akan dipaparkan hari ini, yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya banyak budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah kita, khususnya di kita, umumnya di sekolah dasar, karena siswa itu memang perlu sekali kita berikan suatu kegiatan yang bermanfaat untuk mereka, karena saat sekarang lah siswa itu perlu dapat bimbingan itu. Salah satunya ini, karena di bagian ini banyak sekali yang perlu diterapkan di sekolah dasar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, hal kegiatan ini memang ini menambah wawasan daripada Helma Triana. Begitu juga pembelajaran bagi kita, karena nanti yang CGP itu termasuk kita yang lain, bukan dibuka oleh Helma, mungkin yang lain juga akan ikut di situ. Ini akan jadi sampel bagi yang lain, karena program pemerintah Mas Nadiem ini nampaknya akan tetap berjalan, karena angkatan 12 sudah mulai juga ada kan, begitu. Atau jadi angkatan 12, 13 dan seterusnya. Karena ini programnya program positif yang perlu kita harus masuk ke situ. Nggak bisa tidak selagi kita guru
di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kita harus masuk ke situ. Kenapa? Nanti kita nggak tahu ke depannya seperti apa lagi program ini, kita nggak tahu. Makanya kita kalau ada program baru kita akan masuk situ. Ini merupakan batu loncatan bagi kita, pembelajaran bagi kita semuanya untuk hal-hal seperti ini. Tampil di depan, berbicara di depan, itu merupakan suatu pembelajaran. Susah menyampaikan slide, menjabarkan suatu materi, susah kalau tidak kita biasakan. Jadi itu mungkin untuk kita, khususnya untuk Bu Helma, hal ini merupakan suatu hal positif dan perlu didukung. Bagi kami sendiri memang mendukung kegiatan yang berupa peningkatan mutu dari guru. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan pengarahan sesuai dengan apa yang Bapak sebutkan tadi. Bapak Ibu, memang CGP ini sangat banyak sekali dan itu saya sadari memang begitu banyak ilmu-ilmu positif yang didapatkan dari CGP. Memang kegiatannya itu padat, tetapi ilmu di dalam kegiatan CGP ini memang sangat-sangat dibutuhkan sekali di sekolah kita. Itu khususnya tentunya dengan pelatihan CGP ini memang sangat memberikan manfaat kepada kita. Sebelumnya izin Bapak dan Ibu, saya di sini berdiri di sini bukannya sebagai pemateri. Saya hanya berbagi kepada teman-teman, rekan-rekan sekalian tentang apa yang telah saya peroleh dari pelatihan hampir kurang lebih 2 bulan ini. Saya di sini bukannya sebagai pengajar, bukannya sebagai pemateri handal, hanya saya membagikan ilmu yang saya peroleh dari kegiatan yang telah saya jalani ini. Baik Bapak Ibu, izin saya akan menyampaikan materi di siang hari ini mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini memang kita kreatif, jadi Buya harus ada kreatif. Baik, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif tersebut apa? Sekarang kita masuk berikutnya. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan siswa-siswi kita. Nah, di sini budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Paradigma perubahan. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman
dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Sebelumnya saya sedikit mau bertanya kepada Bapak Ibu, budaya positif, seperti apa contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Ada yang bisa menyampaikan apa salah satu contohnya, Bu Dian? Membiasakan untuk mengucapkan salam. Ya. 5S. Salam, senyum, sapa, santun, sopan. 5S. Menurut Bapak Ibu, sudahkah ada itu di sekolah kita? Sudah, alhamdulillah. Sebagian. Mungkin ke depannya kita akan menuju ke 5S tersebut dan akan kita terapkan untuk seterusnya. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi yang terdapat dalam teori kontrol. Sekarang kita lihat seperti apa ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai oleh murid kita. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan
sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini orang dewasa di sini tentu dimasukkan kita sebagai guru. Nah, maksudnya di sini kita lebih memaksa anak kita untuk mengakui hal-hal atau menjudge anak tersebut melakukan sesuatu untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, dalam jangka waktu yang panjang, sebuah hubungan akan terbentuk di dalam pemikiran mereka. Ketika kita memaksa anak tersebut untuk mengakui, akan ada rasa di dalam hati anak tersebut untuk jangka yang panjang. Hidup guru ini terlalu menekan saya untuk selalu mengatakan, oh iya, benar saya yang salah. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja pada saat itu pula. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ilusi bahwa seorang lanjut memotivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada yang berasal dari eksternalnya dan juga ada yang berasal dari internalnya, yaitu dari dalam. Kalau eksternal itu dari luar. Untuk yang motivasi eksternal itu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu adalah motivasi perilaku manusia yang berasal dari eksternalnya. Kemudian untuk menghargai dirinya sendiri, itu adalah motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Kita lihat terlebih dahulu hukuman. Hukuman itu ciri-cirinya tidak terencana. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak terlibat sama sekali. Yang kedua, dia bersifat satu arah kalau hukuman tersebut. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikisnya. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Namun di sini murid dibuat tidak nyaman. Tetap tidak nyaman di sini. Kemudian sikap guru selalu memonitoring muridnya. Selanjutnya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dia buat tersebut. Anak tersebut kita ajak untuk mengetahui dan untuk menyadari bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan. Ada sebuah kesepakatan kelas yang telah dia langgar di sini. Nah, di sini kita sebagai guru pun mengajak siswa kita itu untuk menyadari kesalahannya. Setelah itu, kita bersama guru juga, kita bersama murid juga mencari solusi. Apa rencana dan tindak lanjut selanjutnya terhadap
permasalahan yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan 5 kontrol guru, di mana 5 kontrol guru ini terdiri dari yang pertama, menurut Dr. William Glasser, dosen penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana yang sebagai penghukum itu, di mana posisi kita sebagai guru di dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seorang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nih dia, posisi penghukum kita yang sebagai penghukum itu, ini kata-kata yang kita keluarkan. Patuhi aturan saya atau awas. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu awas ya. Nah, itu sebagai penghukum. Atau kamu selalu saja berbuat salah. Kamu lagi yang berbuat salah. Kenapa setiap hari kamu dan kamu saja? Itu posisi kita sebagai penghukum, Bapak Ibu. Itu sebagai penghukum. Kemudian selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai, yang pekerjaannya tidak benar, ini tinggal hurufnya. Nah, itu posisi kontrol kita itu sebagai penghukum sebenarnya. Nah, iya, kenapa harus kita aja terus? Kok kamu aja terus? Coba lihat, teman kamu udah pulang, kamu belum juga lagi. Nah, masih juga kamu. Itu posisi penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara guru tersebut. Awas ya, awas nggak selesai, nggak pulang kamu. Nah, nggak pulang kamu. Nah, itu kontrol kita sebagai penghukum, Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Biasanya saya sadari itu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya kata-kata yang keluar itu dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu kecewa sekali. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali harusnya? Apakah setiap pagi Ibu ngomong itu harusnya? Apakah setiap hari? Nah, kemudian gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nah coba kita panggil anak itu. Kita katakan, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Salah satunya contoh mungkin dia berkelahi dengan temannya, atau berkata-kata kasar, berkata-kata tidak pantas. Nanti kita bilang, coba, kasihan gak sama uminya, kasihan gak sama ibunya, kasihan gak sama mamanya. Coba, kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayang. Ya, pasti akan terpikir, ya ampun, nanti ibu aku di rumah tahu aku kayak gini gimana ya, pasti ibuku sedih, pasti ibuku marah. Nah, itu akan ada rasa bersalah di diri anak tersebut.
Itu kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah di dalam menyelesaikan permasalahan siswa-siswi kita. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi. Seorang guru akan berkata, "Ayo, bantulah ibu nak, demi apa? Ayo bantulah demi bapak ya." Kemudian, "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu membereskannya." Nah, ini adalah hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu lagi. Nah, contohnya anak-anak kita ini biasanya buku-buku di dalam kelas kita yang di obrak-abrik. Nah, enggak apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Enggak apa-apa, nah, enggak apa-apa. Nah, biasanya seperti itu. Nah, namun akan timbul di dalam benak anak tersebut bahwa suatu ketika guru itu ternyata memang tidak membantu lagi, tidak dibantu oleh ibu atau bapak gurunya. Nah, dia akan merasa kecewa murid kita tersebut. Kemudian akan keluar kata-kata, "Saya pikir bapak ibu tuh teman saya. Nah, kiranya ibu ini gak ada tuh bantu saya. Katanya kemarin kalau aku obrak-abrik buku, biarin aja, nanti ibu yang beresin. Tapi kok saya tetap disuruh memberesin. Tapi kok gak ada ibu itu sekarang memberesin." Nah, itu yang akan keluar dari kata-katanya. Nah, murid itu akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Nah, maksudnya di sini ketika ibu itu aja dia mau bekerja, ketika ibu itu datang baru dia beresin. Tapi kalau enggak ibu itu enggak akan bekerja. Sama halnya kayak piket ya Bu. Kalau enggak guru kelas 6 yang berdiri, kelas 6 ya enggak jalan. Kalau enggak Bu Dewinya yang tegak di situ, enggak akan. Nah, itu jadi hanya guru tertentu saja yang akan dia hargai dan yang akan dia dengarkan. Kita masuk yang keempat, yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, bagaimana yang pemantau ini? Yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu yaitu seperti ini. Peraturannya apa? Coba. Yuk, peraturannya apa kemarin? Tapi kita sudah membuat peraturan di kelas kita. Kamu berbuat seperti ini. Peraturannya apa coba? Nah, kemudian apa yang telah kamu lakukan? Apa sih yang kamu lakukan ini? Sanksi atau konsekuensi apa? Kamu tahu kan? Kamu berbuat seperti itu apa konsekuensinya? Ya udah jalankan, lakukan. Nah, ini sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan sikap ataupun catatan, daftar cek. Posisi pemantau menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol
siswanya. Nah, selanjutnya yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun sebagai pemantau. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali kepada kesepakatan kelas kita. Apa keyakinan di kelas kita? Apa kesepakatan kelas kita? Nah, kemudian apa kamu meyakininya atas kesepakatan kelas kita itu? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini adalah posisi kita sebagai manajer tadi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 contoh penerapan posisi kontrol guru. Di sini ada sebuah kasus. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini kalau kita menerapkan ini, kita menerapkan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum kita, Bapak Ibu. Kita hukum hanya satu arah, kita aja yang benar. Langsung kita beri perintah hormat pada bendera 1 jam karena nggak pakai atribut hari Senin, dan setiap hari Senin disuruh. Nah, masa ya udah 6 tahun di SD 9 atribut setiap hari Senin tak tahu juga hormat bendera 1 jam. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, itu sebagai pembuat rasa bersalah di diri anak itu. Berapa kali sih harus ibu bilang? Nah, itu akan ada rasa bersalah di diri anak tersebut. Kemudian posisi kontrol siswa guru dengan kasus yang sama. Nah, nih, ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu dong ibu bapak, ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini posisi kita sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara bendera, kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi. Nah, ini adalah sebagai pemantau. Nah, kita lihat kamu lagi. Sering kamu saja beli itu di koperasi atributnya. Besok jangan diulang lagi. Nah, itu sebagai pemantau tadi. Selanjutnya, nah ini apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, berarti kita mengembalikan kepada anak. Tahu nggak kesalahannya apa? Tahu berbuat apa? Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, itu sebagai manajer. Nah, ya sebagai manajer kita.
Nah, sekarang Bapak Ibu di sini ada pertanyaan. Dari pemaparan saya tentang 5 kontrol guru tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai kontrol apa kita? Sebagai teman? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berbuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Nah, ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar ya dalam melakukannya. Sebagai pemantau. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Ayolah, teman. Sebagai teman. Ya, posisi kontrol kita sebagai teman. Nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, benar sekali Ibu. Ini adalah posisi kontrol kita. Nah, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum ya, ini sebagai penghukum tadi. Nah, itu merupakan beberapa posisi kontrol. Kembali kepada kita Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, di mana kita? Sadari ya, benar kita sadari itu memang ada, ya memang ada di kesemua itu. Namun Bapak Ibu untuk melakukan perubahan, menurut Bapak Ibu di kontrol mana yang harus kita lakukan? Manajer, ya itulah ya. Memang kita sadari sekali selama ini kata yang keluar dari mulut kita itu 5 posisi kontrol kita. 5 posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman dan sebagai manajer. Nah, itulah posisi kita selama ini. Itu yang perlu kita sadari Bapak Ibu, yang harus mungkin lebih kita tingkatkan lagi untuk menuju ke arah manajer tadi. Karena di dalam manajer itu posisi pemantau kita ada di sana, posisi teman kita ada di sana. Namun kita berkolaborasi dengan anak-anak kita untuk menyelesaikan. Suruh anak kita itu meyakini apa kesalahan dia itu yang harus kita lakukan. Apa kesalahan kamu, kemudian apa yang harus kamu lakukan setelah ini. Berarti anak itu kita minta untuk memperbaiki, meyakini kesepakatan kelas yang kita telah buat di kelas kita itu, yang di bagian mana mereka yang sudah melanggarnya. Tetapi bersama murid kita sama-sama kita sadarkan murid kita minta apa solusi menurut kamu lagi. Itu yang posisi manajer. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Karena kita di posisi sekolah kita sekarang yang memiliki keragaman. Banyak sekali perbedaan yang ada di sekolah kita, mulai dari agama, bahasa kita, suku kita. Itu merupakan sebuah anugerah juga bagi kita Bapak Ibu. Namun dari situ juga kita membuat keyakinan kelas dengan mempertimbangkan itu tadi, keragaman kita di sekolah ini. Selanjutnya
keyakinan kelas itu, ciri-cirinya. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Tidak usah penuh pula satu untuk membuat keyakinan kelas. Karena kenapa? Kalau udah banyak tuh anak kita mana yang harus diselesaikan dulu mana. Nah, jadi tidak usah terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, keyakinan kelas ini bersama Bapak Ibu. Kita keluarkan keyakinan kelas ini dari pendapat-pendapat anak-anak kita itu. Kita berikan pemahaman, yuk coba apa keyakinan kelas kita yang akan kita ambil agar anak-anak Ibu tertib ketika belajar, ketika berkegiatan di sekolah bersama anak-anak kita. Ya, selama ini mungkin kesepakatan keyakinan kelas ini guru kita bikin, kita ketik, kita tempel. Nah, sekarang keyakinan kelas itu sebaiknya kita berkolaborasi dengan anak-anak kita. Biarkan mereka, mungkin di dalam kelas kita buatkan pula di papan tulis. Kita minta pada anak-anak kita tersebut, ayo siapa lagi yang bisa berpendapat? Apa kesepakatan kelas yang bisa kamu lakukan agar tujuannya apa? Nah, nanti kita sebutkan tujuannya. Nah, kemudian yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi keyakinan kelas yang telah kita lakukan itu kita periksa kembali. Apakah perlu diadakan perubahan atau perlu dikurangi? Karena terlalu banyak kita kurangi lagi. Nah, kemudian nilai kebajikan yang dituju dari pernyataan tersebut. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. 3. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu. Kembalikan barang ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas yang bersifat positif atau negatif? Positif. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang. Kata-kata dilarang itu lebih cenderung ke negatif. Jadi jika kita ingin membuat dilarang mengganggu orang ini, dibuatkan kata-kata mengganggu teman. Contohnya mengganggu teman tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelas yang positif atau negatif? Masih positif. Menghormati orang lain, masih positif. Dilarang melakukan kekerasan, itu yang negatif. Karena kata-kata dilarang itu lebih ke arah negatif, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud tadi dalam penyelesaian masalah siswa. Ini juga tidak hanya di siswa, di rumah kita sebenarnya bisa kita lakukan segitiga restitusi. Seperti apa segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dia sudah berbuat salah, tetapi kita pulihkan lagi. Contohnya seperti tadi kita telah melakukan penyelesaian masalah dengan kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu kan timbul di dirinya kekecewaan, seperti yang saya sebut tadi, rasa kecewa, rasa ketakutan di dirinya. Dia sudah mengecewakan orang-orang yang tersayang seperti mamanya, papanya. Nah, kita kembalikan lagi. Kita kembalikan dengan cara kita melakukan restitusi ini, Bapak Ibu. Bagaimana segitiga restitusi itu? Nah, ini adalah gambaran segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini, yang pertama itu yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ini adalah tahapan dalam kita melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah apabila siswa kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, bagaimana yang tahap menstabilkan identitas itu? Tahap segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yaitu yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi ketika kita nanti memanggil siswa kita sebutkan begini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, ya, karena kita di sini pendidik semua, tentu kata saya ini tidak apa sama kita. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya anak kita itu berkelahi karena dia diganggu oleh temannya, atau dia diejek. Kemudian timbul sikap-sikap untuk membalas bagi anak tersebut kepada temannya. Ini bisa kita lakukan menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kamu berhak merasa begitu karena orang tua kamu loh diejek. Berhak. Nah, dari menstabilkan identitas itu, kita kembali selanjutnya, langkah berikutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah itu bisa kita katakan, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, ya kan? Nah, mungkin kamu bisa menamparnya atau bisa memukulnya. Nah, itu merupakan salah satu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu patut bangga pada dirimu. Nah, di sini tadi yang mungkin bapaknya yang diejek, nama bapaknya yang diejek. Nah, patut bangga pada diri kamu. Kita bisa mengatakan itu. Kamu patut bangga pada diri kamu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Karena nama orang tua itu bukan untuk diejek. Kemudian tahap berikutnya, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini apa saja? Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga
umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu keyakinan dalam menanyakan keyakinan kepada siswa kita. Selesai kita melakukan 2 tahap tadi, kita tanyakan lagi apa keyakinan yang telah kita sepakati tadi di dalam kelas, bagaimana kesepakatan kelas kita, apa yang telah dia langgar dalam kesepakatan kelas. Tentunya di dalam kesepakatan tadi datang tepat waktu. Ternyata anak tersebut datangnya kalau udah selesai berbaris saja. Setiap kegiatan pra PBM anak tersebut tidak ada. Kita bisa melakukan menanyakan keyakinan kelas yang telah kita jalani tersebut. Nah, mari bersama melakukan perubahan demi masa depan murid kita. SDN 9 pasti bisa. Harapan saya Bapak Ibu dari materi ini mungkin ke depannya kita lebih dalam permasalahan anak itu lebih melaksanakan perubahan-perubahan. Mungkin selama ini tersadar di diri saya ternyata sebagai penghukum selama ini. Saya sebagai teman selama ini, saya sebagai pemantau selama ini. Saya ingin kedepannya menjadi manajer. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan perubahan ini. Baik Bapak Ibu, sekian penyampaian materi saya hari ini. Terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu untuk kegiatan saya hari ini, yaitu segitiga restitusi yang telah saya sampaikan, yaitu diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sekian penyampaian materi saya tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Jika ada kesalahan dan kekhilafan saya di dalam penyampaian materi tadi dan mungkin ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Maklum, saya baru belajar berdiri di depan ibu dan bapak yang lebih memiliki pengalaman yang lebih daripada saya. Saya mohon maaf dan terima kasih sekali atas partisipasinya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya dalam setiap kegiatan saya pada kegiatan CGP ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randy tahu tidak kenapa Randy dipanggil ke sini? Ya, tahu kenapa? Ibu suruh tadi ke sini ya. Randy, kemarin itu ada Bu Peti bilang sama ibu, Randy punya masalah dengan Bu Pet. Apakah itu benar? Kesalahan Randy tahu kenapa Randy berbuat itu pasti ada alasannya kan. Randy berbuat seperti itu. Semua orang tuh pernah loh buat salah. Ibu juga pernah buat salah. Randy sama Bu Pen pernah merasa buat salah. Masalah dengan Bu Pen itu Randy tahu nggak? Punya masalah sama Bu Pen tahu. Nah, semua orang itu punya masalah. Semua orang pernah berbuat salah. Ibu sendiri juga pernah loh berbuat salah. Randy percaya enggak ibu pernah berbuat salah? Nah, bukan hanya Randy yang pernah berbuat salah, ibu juga pernah berbuat salah. Nah, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Nah, di sini ibu tidak ingin mencari siapa yang salah. Oh, Randy yang salah, oh siapa yang salah. Ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu
kita sama-sama Randy dengan Ibu mencari bagaimana solusinya yang harus kita lakukan atau yang harus Randy lakukan dengan kesalahan kiranya. Apa kesalahan yang sudah Randy lakukan terhadap Bu Randy? Apa kesalahan? Kan pelajarannya tuh kan payah. Iya. Nah itu aku kesel. Pelajarannya tuh kesel sampai ke situ. Nah aku nggak bisa. Berarti pelajaran Bu Petri itu penuh papan tulis. Nah terus yang bagian mananya yang Randy yang tidak bisa? Situ sana. Ya, mencatatkah atau melukiskah? Pelajaran apa tuh namanya? Yang oh ya, yang apa tuh? Yang bikin angka, bikin nama. Oh, bikin huruf dari nama bilangan, membikin itu. Bilangannya itu dari 1 sampai berapa? Sampai 10. Oh, dari 1 sampai 10. Tapi Iya. rasa payah. Oh, rasa payah sama Randy. Mukul sama Bu Pet. Randy pukul. Iya, ada. Iya, ada. Nah, terus Randy apain nih Bu Pet? Udah dilepas sama ibu. Ya, Randy itu ngapain Bu Pet? Nendang atau gimana? Siapa? Bu Pet? Apa dilepasin tangannya, dia pegang tanganku. Ya. Nah dipegang kuat-kuat sampai sakit. Nah itu langsung Dilepasin sama Bu Petri. Randy ngelakuin apa sama Bu Petri? Ya, ngelakuin ninju atau mukul Bu Petri enggak? Enggak ada. Rasanya enggak ada ya. Tapi aku pukulnya tuh ininya. Oh, mukul ini Bu Petri kemarin. Oke. Yang enggak ini deh. Nah, Randy tahu nggak? Ketika Randy mukul Bu Pet dan tak mau menulis itu, ada nggak keyakinan di kelas kita yang sudah Randy langgar? Keyakinan kelas kita bahwasanya dengan guru harus bersikap sopan, bersikap patuh terhadap guru. Itu kan kesepakatan kelas kita. Menurut Randy, apakah kesepakatan kelas kita itu sudah Randy lakukan? Fadil tahu tak kenapa Fadil ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Oke, Fadil ibu panggil ke sini itu karena ada laporan dari teman Fadil bahwa Fadil tidak mau piket kelas. Benar atau tidak? Benar, Bu. Oke. Fadil tahu tidak itu sebuah kesalahan? Tahu, Bu. Ya, sebuah kesalahan terhadap pelanggaran terhadap keyakinan kelas kita yang telah kita buat. Fadil, setiap orang itu pernah berbuat kesalahan. Ibu sendiri juga pernah berbuat kesalahan. Namun di sini kita akan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut agar keyakinan kelas kita dapat kita jalani. Ibu mau tanya sama Fadil, kesepakatan kelas mana yang telah Fadil langgar? Saya tidak menjaga kebersihan kelas karena saya ingin cepat pulang, Bu. Jadi kemarin Fadil karena ingin cepat pulang, Fadil tidak mau ikut serta piket ya. Oke. Baiklah Fadil. Sekarang kesepakatan kelas kita itu salah satunya yaitu menjaga kebersihan kelas kita. Nah, sekarang apa yang semestinya Fadil lakukan? Untuk kedepannya saya akan melaksanakan piket kelas sesuai jadwal, Bu. Baik, karena Fadil sudah menyadari dengan kesalahan Fadil, tentunya Fadil harus merubah dengan cara Fadil juga harus ikut piket kelas sesuai jadwal Fadil ya. Oke, apakah Fadil bersedia melakukan keyakinan kelas kita tersebut? Siap, Bu. Apakah Fadil bersedia untuk menjalankan kesepakatan kelas kita? Bersedia, Bu. Oke Fadil, itu adalah sebuah solusi yang telah kita dapatkan. Fadil harus bersedia piket sesuai jadwalnya.
Karena dengan begitu kita sudah menjalankan kesepakatan kelas yang sekarang. Fadil boleh pulang. Baik Bu, dan terima kasih Bu. Oke, sama-sama Fadil. Hati-hati pulangnya ya. Saya merasa senang dalam kegiatan segitiga restitusi yang Ibu Helma berikan terhadap saya. Di sini saya merasa lega. Ibu Helma mencarikan solusi terhadap permasalahan saya. Ibu Helma tidak memberikan hukuman, tetapi lebih membuat saya menyadari bahwa pentingnya dalam mematuhi kesepakatan kelas kami. Terima kasih Bu Helma.